Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi ajar ekonomi, yaitu memahami ekonomi atau apa sih yang disebut dengan ekonomi. Jadi tujuan yang diharapkan dalam mempelajari ekonomi atau setelah mempelajari modul memahami ekonomi, maka peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan motif, prinsip dan hukum ekonomi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kebutuhan, menentukan apa yang menjadi prioritas kebutuhannya dengan mempertimbangkan peluang dan kelangkaannya atau kelangkaan ekonomi di sini. Mendeskripsikan atau menggambarkan masalah ekonomi klasik berdasarkan masalah produksi, distribusi dan konsumsi. Jadi apa itu cara membuat atau bagaimana cara mengirimkan atau menyampaikan sebuah objek ekonomi kemudian dikonsumsi oleh si penerima. Kemudian yang keempat, mendiskusikan masalah ekonomi klasik berdasarkan masalah produksi, distribusi dan konsumsi. Dan yang terakhir adalah kita dapat membandingkan sistem ekonomi dan sistem ekonomi secara umum. Nah, dalam pengantar modul ini bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, rumah. Mungkin kita minimalnya punya kendaraan seperti sepeda motor atau motor kalau kita, mungkin mobil, bahkan rumah. Selain itu masih banyak kebutuhan manusia yang lainnya. Jadi bukan hanya yang tadi, bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, baik yang berupa barang maupun jasa. Beragamnya barang dan jasa itu merupakan bukti bahwa kebutuhan manusia sangat bervariasi atau sangat berbeda-beda. Jadi sesuai di mana tempat dia tinggal atau bagaimana kehidupan atau kebiasaannya. Di sisi lain, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bersifat langka atau mungkin sukar untuk didapatkan. Disinilah ilmu ekonomi memegang peranannya, yaitu menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita atau masyarakat. Dalam kehidupan kita di masyarakat seringkali kita menemukan begitu banyaknya manusia sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang di industri, ada yang berdagang, ada yang membuat jasa atau memproduksi, bahkan sebagai distribusi atau pengantar. Mereka melakukan pekerjaan itu dengan tujuan memperoleh penghasilan. Nah, ini yang disebut dengan capaian atau goal. Penghasilan ini akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dia sehari-hari. Apakah Anda juga sudah bekerja dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Nah, apakah kebutuhan itu dapat tercukupi? Nah, jadi banyak orang yang bekerja tapi selalu merasa bahwa kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Kebutuhan manusia tidak terbatas sementara alat pemuas kebutuhan saja terhadap barang dan jasa. Jadi sangat terbatas. Oleh sebab itu kita perlu selektif untuk memenuhi kebutuhan. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya bersikap hemat. Dan pemenuhan kebutuhan didasarkan pada tingkat kepentingannya. Jadi mana yang terpenting dulu harus kita penuhi kebutuhan hidup kita.
Adanya kebutuhan akan mendorong manusia melakukan kegiatan baik produksi maupun distribusi. Maka dengan demikian, selama ada kebutuhan, selama itu pula ada kegiatan ekonomi untuk memenuhinya. Itu disebut kebutuhan ekonomi. Nah, pada materi ini di unit 1 pentingnya bagaimana kita mempelajari ekonomi. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini, dapat kalian lihat atau kita ceritakan kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar di bawah ini. Di sini kenapa orang perlu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di bawah yang pertama ada orang yang sedang bekerja. Ini mungkin di lingkup kantor atau di sedang perusahaan, dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada yang sedang membeli baju atau membeli pakaian di pasar. Maka ini pun sebuah kegiatan ekonomi. Lalu ada orang yang sedang memasak atau di rumah sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi orang yang sedang bekerja, orang yang sedang membeli baju, orang yang sedang memasak merupakan kegiatan ekonomi semua. Apa itu ekonomi? Nah, maka pengertian ekonomi yaitu ilmu ekonomi diartikan sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Jadi kebutuhannya tidak terbatas, tetapi alat pemuasnya terbatas. Nah, itu disebut ekonomi. Nah, pada prinsipnya atau prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Mungkin kalau kita dalam dunia usaha disebutnya dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Mungkin itu yang pernah kita dengar. Atau tindakan dengan mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu yang ingin lebih dari apa yang kita korbankan atau kita modalkan. Mungkin yang ketiga kita mengenal dengan motif atau motif ekonomi. Anda mungkin pernah mengalami ketika Anda membeli baju dan dihadapkan pada dua pilihan. Ada baju yang harganya 100.000 satu dengan kualitas bagus. Kemudian di samping atau sebelahnya atau toko sebelahnya ada yang harganya 100.000 dengan mendapatkan 3 potong baju. Jadi yang satu itu dapat satu, tetapi yang satu lagi mendapatkan 3 potong baju dengan kualitas biasa. Tindakan yang Anda ambil termasuk ke dalam motif ekonomi. Jadi di situ adalah sebuah keraguan muncul, apa yang harus Anda lakukan. Jadi sesuai dengan kebutuhan Anda, kemampuan Anda. Maka disebutlah motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi dua, yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan. Jadi ada yang dasarnya adalah perorangan, ada yang ekonomi perusahaan. Jadi bagaimana kita meletakkan motif ekonomi ini, di mana mau kita perankan. Motif ekonomi individu antara lain ada 4. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Kemudian motif mencari kekuasaan ekonomi atau mencari sebanyak-banyaknya sebuah keuntungan, sebuah penghasilan atau laba mungkin dalam sebuah usaha atau dalam perbankan. Kemudian yang ketiga, motif mencari penghargaan. Karena semakin tinggi ekonomi seseorang, penghargaan terhadap individunya akan semakin tinggi juga. Kemudian motif sosial. Jadi kalau orang sudah berekonomi mapan, mungkin kalau bahasa kita, maka di dalam kehidupan sosial pun mereka berbeda. Sedangkan motif ekonomi perusahaan di sini ada 3, yaitu antara lain 1, mencari untung atau laba dari sebuah kegiatan perusahaan. Kemudian yang B, menghasilkan produk tertentu dengan biaya semurah mungkin atau seminimal mungkin
Ini adalah perusahaan karena ada dunia industri dia. Kemudian motif menjaga kontinuitas perusahaan atau kelangsungan, bagaimana perusahaan itu atau usaha kita berlangsung dengan bertahan lama. Nah, itu disebut ekonomi. Di poin 4 ada hukum ekonomi. Jadi ekonomi pun ada hukumnya atau ada aturannya. Maka hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada aturan atau hukum ekonomi. Nah, contoh hukum ekonomi di sini ada 5. 1. Jika harga sembako atau 9 bahan pokok naik. Mungkin jika kita belanja ke pasar tradisional atau ke pasar supermarket, tiba-tiba harga sembakonya naik. Maka harga-harga barang lain biasanya ikut merambat naik juga. Jadi ikut meningkat harganya. Biasanya kalau kita harga itu naik, maka harga transportasinya naik, harga yang lain pendukungnya pun ikut naik. Yang kedua, apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan seperti supermarket yang besar dengan harga yang sangat murah, maka dapat dipastikan bahwa toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mungkin akan pailit atau akan bangkrut, mungkin gulung tikar bahasa kita. Karena apa? Karena orang akan berduyun-duyun untuk belanja ke tempat supermarket yang harganya murah tadi. Jika nilai dolar Amerika naik tajam, maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut karena dolarnya naik. Karena uangnya dipinjam dari hitungan atau kurs dolar. Itu maka mereka pun ikut pailit atau bangkrut. Yang keempat, turunnya harga LPG atau gas kalau kita akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas. Nah, kalau turun harga, tiba-tiba kompor gasnya beli nih orang. Karena gasnya murah. Akhirnya mereka ramai-ramai berduyun-duyun membeli kompor gas. Nah, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri, semuanya akan laku karena si pengisi gasnya turun harganya. Yang kelima, semakin tinggi bunga bank. Ini hubungannya dengan perbankan. Untuk tabungan, maka jumlah uang yang beredar akan menurun. Karena orang banyak menyimpan. Karena bunganya tinggi nih, disimpan. Dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Karena apa? Uangnya ditabung-tabungkan. Karena bunganya besar. Jadi uangnya disimpan saja. Mereka tidak dibelanjakan. Maka akan terjadi permintaan barang secara umum akan menurun. Selanjutnya di sini ada poin B atau pembagian ilmu ekonomi. Jadi dalam mendefinisikan ekonomi, Alfred membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan perekonomian yang terjadi. Contoh, terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 di Indonesia. Keadaan ekonomi di Aceh pasca gempa dan tsunami terjadi. Nah, itu disebut adalah gambaran. Kemudian yang selanjutnya, teori ekonomi, yakni ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri penting dari sistem seperti itu. Kemudian lagi ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi
untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Itu adalah pembagian ilmu ekonomi. Contohnya adalah ekonomi di perusahaan. Di sini adalah ekonomi moneter dan ekonomi perbankan. Maka ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, kemudian ada ekonomi terapan. Nah, di dalam ekonomi itu di bawahnya menurun kembali ada teori ekonomi mikro dan ada teori ekonomi makro. Nah, ini adalah gambaran atau flowchart tentang perkembangan atau pergerakan ekonomi. Pengelompokan ilmu ekonomi kembali terjadi pada tahun 1930-an dan para ahli membaginya menjadi dua, yaitu ekonomi makro atau makroekonomi dan ekonomi mikro atau mikroekonomi. Yang pertama atau ekonomi mikro atau mikroekonomi. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi makro atau macroeconomics. Kebalikan dari ekonomi makro kebalikan dari ekonomi mikro adalah ekonomi makro yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah. Misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan atau global, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, household di sini, atau perusahaan dan pasar. Jadi dia adalah berhubungan secara umum, bukan individu. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Itu adalah. Kemudian yang C, ada apa ini? Ada kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas dan peluang. Yang satu kita bahas kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi manusia dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Seperti contoh, seseorang
belum memiliki rumah, maka ia menginginkan rumah. Namun ketika telah memiliki rumah, selanjutnya memikirkan bagaimana rumah itu memiliki perabot di dalamnya atau alat-alat rumah tangga di dalamnya. Apakah cukup sampai di situ? Tentu saja tidak. Kenyataan menunjukkan bahwa jika suatu kebutuhan terpenuhi, maka kebutuhan lainnya akan muncul. Nah, dia pengen kendaraan atau lain. Untuk sementara waktu, seseorang tadi mungkin telah merasa puas, telah memiliki rumah berikut isi perabotnya, namun suatu ketika ia masih akan menginginkan mobilnya yang bagus atau yang baru. Kemudian ia pun membangun vilanya di tempat dia bermain atau tempat dia beristirahat dan lain sebagainya. Jika disebutkan satu persatu tidak akan cukup, karena terlalu banyak jenis kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Secara garis besar, jenis kebutuhan manusia dapat kita bagi menjadi 4 kelompok, yaitu kebutuhan manusia tingkat intensitas, kemudian sifat, subjek, dan waktu kebutuhan. Jadi kapan dibutuhkannya. Kebutuhan menurut tingkat intensitas. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini disebut kebutuhan menurut tingkat intensitas. Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya, atau mungkin ini kebutuhan pokok. Agar dapat hidup, manusia harus makan, minum, berpakaian. Nah, selain itu manusia memerlukan tempat tinggal atau rumah. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Jadi setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap dan sering disebut sebagai kebutuhan sekunder. Misalnya manusia perlu sepeda, kipas angin, kemudian meja, kursi, kulkas, dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan hidupnya. Kebutuhan tersier pada umumnya seseorang masih merasa belum cukup. Meskipun dia telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, dia masih memerlukan hal-hal yang tingkatannya lebih tinggi. Dia masih memiliki keinginan untuk memiliki kebutuhan lain yang lebih mewah seperti mobil, piano, serta kebutuhan mewah lainnya. Karena dengan pemakaian barang-barang mewah akan dianggap dapat menaikkan status sosial seseorang. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Jadi kebutuhan menurut sifat ini jenis kebutuhan dibagi atas dasar sasaran. Dari alat pemuas kebutuhan yang digunakan, yaitu satu, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau tubuh kita atau keadaan fisik kita. Kemudian kebutuhan jasmani antara lain seperti pakaian, kita pengen bagus, makanan, kita pun pengen lebih mewah, juga minuman, kita mencari tempat-tempat yang lebih bonafit untuk melakukannya. Nah, kebutuhan ini seringkali dipersamakan dengan kebutuhan primer. Kemudian yang B, yaitu kebutuhan rohani, adalah kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Misalnya, agar terhindar dari kebosanan atau rutinitas sekolah, kita perlu menghibur diri dengan mendengarkan musik atau menonton film. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan rohani. Sebagai makhluk beragama, kita pun ingin menjalankan ibadah dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut subjek atau poin 3. Menurut subjek yang membutuhkan,
Kebutuhan dapat dibedakan menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan umum. Yang A, kebutuhan individual menunjukkan pada kebutuhan tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Suatu misal, petani membutuhkan cangkul dan pupuk. Jadi menurut seseorang. Sedangkan guru membutuhkan buku, pelajaran, dan kapur tulis pada masa itu. Kalau sekarang sudah bukan. Yang B adalah kebutuhan umum, jadi berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa oleh orang banyak. Jadi adalah secara umum. Sebagai contoh, jalan raya, jembatan penyeberangan adalah kebutuhan umum, digunakan oleh semua orang yang akan menyeberangi jalan tersebut. Yang keempat, kita mengenal kebutuhan menurut waktu. Kapan kebutuhan itu harus dipenuhinya. Kebutuhan dibedakan atas dasar waktu pemenuhan, yaitu yang A, kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan masa kini adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini juga. Misalnya orang yang sakit harus segera berobat agar dia sembuh. Kemudian orang yang lapar harus segera makan, dan orang yang haus harus segera minum. Itu adalah kebutuhan sekarang. Yang B, kebutuhan yang akan datang atau waktu yang akan datang adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang. Misalnya orang tua menabung untuk persiapan uang sekolah anaknya, atau untuk berrekreasi atau piknik bersama-sama. Nah, itulah ekonomi. Untuk materi awal adalah sebagai gambaran. Jadi apa itu ekonomi? Baik itu ekonomi individu maupun ekonomi perusahaan, atau kebutuhan kita menurut ekonomi. Ada kebutuhan masa kini atau kebutuhan yang akan datang. Oke, terima kasih sampai di sini untuk materi ekonomi 1. Kita akan selanjutnya bertemu dengan materi ekonomi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.